sama, ya, termasuk juga papan, tempat tinggal, ya, dan hal yang lain adalah kesehatan, ya, obat-obatan. Itu adalah sangat penting karena untuk kelanjutan hidup ini alangkah deritanya kalau kita lagi menghadapi penyakit, ya, tua, sakit, ya, dan mati itu adalah penderitaan. Untuk menunjang 4 kebutuhan pokok yang ke arah kehidupan ini, kita butuh apa? Mata pencaharian, pekerjaan. Ya, zaman dulu pekerjaan yang ada adalah dengan cara berburu, kemudian mulai ada pertanian. Ya, itu sistemnya dengan cara barter, tukar. Ya, dari hasil yang dihasilkan oleh seseorang kemudian ditukarkan dengan hasil yang dari orang lain, sehingga mereka bisa saling dukung-mendukung untuk kebutuhan. Dengan makin berkembangnya zaman, ya, alat tukar ini kemudian untuk gampangnya, ya, supaya tidak susah-susah untuk mencari, ya, yang punya produk ini, yang punya hasil itu untuk saling ditukar. Jadi diciptakan ada alat yang berharga yang disebut dengan emas dan perak itu, yang sebagai alat tukar yang berharga. Nah, kemudian berkembang menjadi sekarang yang disebut dengan uang. Ya, tentunya juga ada satu sistem yang tersendiri dengan nilai-nilai mata uang dari tiap-tiap negara. Jadi mata pencaharian kita itu kita hasilnya berupa satu yang namanya uang, itu bisa kita tukarkan untuk hal-hal yang 4 kebutuhan pokok itu. Ya. Di dalam mata pencaharian ada masalah nggak? Pasti juga ada masalah. Kemampuan kerja, kebutuhan kerja, orang yang membutuhkan tenaga kerja, itu semua juga bisa menjadi masalah. Juga termasuk masalah pengetahuan kita, masalah skill, keterampilan. Itu juga bisa menjadi satu masalah dalam kehidupan kita. Berapa banyak ya kalau kita dengar dulunya waktu kita sekolah pun juga ada masalah, ya, masalah ulangan, masalah ujian, masalah nilai semua. Ya, memang hidup kita itu masih belum terlepas atau bebas dari masalah. Nah, kalau dari masalah ini kalau kita udah atasi 4 kebutuhan pokok kita ini, ya, kita juga membutuhkan hal-hal yang lain lagi. Untuk zaman sekarang, ya, kita membutuhkan apa? Yang disebut dengan apa? Alat komunikasi. Ya, kita juga sebagai makhluk sosial, kita hidup tidak sendiri. Kita hidup selalu ada interaksi dengan makhluk yang lain, terutama yang di dalam keluarga kita dulu. Kemudian ada interaksi sosial dengan rekan sekerja. Bahkan kita di sini juga bisa saling berinteraksi, hubungan sosial. Masalahnya juga bisa jadi komunikasi. Kalau alat komunikasi sekarang bukan hanya HP yang berupa ini, ya, saya ingat untuk usia saya dulu untuk alat komunikasi, ya, zaman dulu mereka menggunakan sinyal, pakai sinar, seperti mereka pakai asap untuk yang jarak jauh. Kemudian ketika ada ditemukan telepon, ya, telegram pakai morse, semua itu juga alat komunikasi. Saya ingat dulu komunikasi masih pakai yang namanya engkol. Operatornya mesti pakai colok, dihubungkan satu dengan yang lain, dan jumlahnya terbatas. Ya, ketika yang untuk mobile itu memakai yang namanya pager. Mungkin anak-anak muda sekarang udah tidak mengerti lagi yang namanya pager. Ya, ya, dari pager ya kemudian mulai muncul ya yang namanya telepon seluler itu. Ya, bahkan kita dulu untuk mengirim satu berita pakai surat.
ada kalanya kita memakai teletext itu, ya, hitungannya per huruf, ya itu memang cepat langsung, ya mirip kita dulu pakai SMS ya, SMS hitungannya per huruf, satu hurufnya berapa. Jadi itu juga kesempatan kita untuk apa? Melatih pembicaraan pesan kita bisa sesingkat mungkin, ya tepat, singkat dan lugas. Itu juga ada hal yang bermanfaat. Ini adalah sedikit ya tentang perkembangan yang namanya alat komunikasi itu. Nah, di samping itu ya ada juga menjadi masalah adalah masalah apa? Ya, masalah mobilitas. Ya. Kita sampai ke sini juga membutuhkan mobilitas. Ke tempat tujuan juga kita membutuhkan namanya transportasi. Jadi kalau kita lihat permasalahan kita sebenarnya apa? Kita itu sebenarnya banyak tujuan-tujuan, banyak keinginan kita yang ini. Semuanya ya permasalahan yang timbul adalah hambatan ya kita untuk mencapai tujuan. Tetapi dari pengalaman kehidupan kita ternyata kita ini cukup hebat ya, berhasil hidup sampai sekarang, dan kita juga sangat sukses menghadapi segala masalah rintangan kita di dalam kehidupan ini. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya. Kalau kita lihat di dalam ajaran agama Buddha ya, Guru Agung kita juga selalu mengatakan ada 8 kondisi dunia yang membuat kita juga terombang-ambing di dalam Ataloka Dhamma ya. Itu juga tentang yang suka duka, yasa ayasa, pasang badan ninda, laba atau alaba, yang dimana artinya itu hidup ini kita selalu ada 4 kondisi yang enak, yang membahagiakan, yang ke arah suka, dan ada 4 kondisi yang ke arah menderita, yang tidak menyenangkan ya. Kita selalu apa? 4 kondisi yang ke arah yang baik itu ya bahagia, namanya tenang, cukup populer ya, terus sering dipuji ya, bahkan juga keuntungan selalu berlimpah. Itu adalah 4 hal itu. Tapi di balik itu juga kita tidak terlepas dari 4 hal yang sebaliknya, yaitu kita menderita ya, kita tidak dikenal, bahkan juga dicela ya, dan mengalami kerugian ya. Ini juga bisa menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jangan menganggap bahwa kita itu lagi bahagia. Sebenarnya kebahagiaan saat kita lagi berbahagia itu sebenarnya ada ya hal yang negatif yang juga lagi akan mengancam kita kalau kita tidak waspada. Demikian juga lagi tenar ya, kalau tidak waspada bahkan mengalami ada satu kesalahan ya yang kecil pun itu bisa membuat tidak dikenal, yang awalnya dipuji bahkan bisa dicela. Guru Agung kita selalu mengajarkan